Shalom, selamat bertemu kembali untuk pertemuan terakhir kita pada sesi mid semester. Sebelum kita masuk ke ujian mid, kita selesaikan dululah untuk perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh 21. Kalau kemarin di video terakhir itu sudah sampai ke tahap penyetoran PPh 21 dengan menggunakan SSP. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu pelaporan. Setelah disetor, maka si wajib pajak punya kewajiban terakhir, yaitu melakukan pelaporan. Ya, jadi pelaporan PPh, pelaporan pajak itu menggunakan formulir yang namanya formulir SPT. Formulir SPT. Sudah? Kalian buka nanti soft copy formulir pajak yang sudah saya sediakan. Kalian lihat di situ ada surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Sekali lagi, kalau mau di print untuk dikerjakan secara manual silahkan. Kalau ada yang mau langsung mengerjakan di dalamnya, karena ada yang bisa dikerjakan itu, karena semuanya itu nggak PDF, ada juga yang bisa kalian langsung edit di dalam. Ya, Excelnya itu Excel yang bisa diedit langsung. Silahkan, mana yang nyamannya kalian lah. Dan ada formulir tambahan, kalian buka lagi nanti ya di soft copy formulir PPh pasal 21, kalian lihat ada di dalamnya formulir 17211 Romawi, kalian sediakanlah ini. Formulir 17211 Romawi itu juga kita perlukan. Jadi ada 3 formulir ya untuk masa Januari. 1 SSP yang kemarin ya di pertemuan ke-6. Kemudian SPT ini, formulir SPT. Buka nanti formulirnya, ada tulisan formulir 1721. Sudah ini. Kemudian yang terakhir adalah formulir 17211 Romawi. Bu, kenapa ada formulir tambahan ini, formulir 17211 Romawi? Karena di LKS kita itu dari 12 pegawai ternyata ada 4 orang yang penghasilannya masih di bawah PTKP. Kalau ada pegawai yang penghasilan masih di bawah PTKP, bukan berarti perusahaan tidak punya kewajiban untuk melaporkan si 4 orang tadi. Punya. Di mana dilaporkannya? Dalam daftar pemotongan PPh 21. Di sini nanti dilaporkan si 4 pegawai tadi. Ya, si 4 pegawai tadi di sinilah nanti dilaporkan. Oke, baik. Langsung saja, straight to the point saya ya. Jangan habis waktunya nanti. Kalian isikan keterangannya. Selain itu, perhatikan ya, kalau ada yang merasa rasa curiosity-nya tinggi, itu sudah dibuka-buka ya semua formulir itu. Saya sudah sediakan sebenarnya di dalam itu petunjuk pengisian. Jadi sudah lengkap semua di situ ya. Tapi karena kalian itu butuhnya yang seperti ini ya, makanya saya buat lagi video tutorial tambahan. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah ada yang tanpa perlu dipandu, sudah bisa diisi karena sudah ada memang sebenarnya di dalam soft copy itu petunjuk pengisian, ya silahkan ya, yang mana nyamannya saja. Ini hanya untuk melengkapi. Oke, perhatikan ini duluan kita kerjakan. Masukkan ke 4 orang pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP tadi ya, seperti yang ditanyakan oleh teman kita saudari Novi dari grup AD3. Bu, soal nomor 9, 10, 11, 12 penghasilannya itu minus karena PTKP-nya lebih besar daripada penghasilan netonya. Maka bagaimana, Bu? Berarti tidak dikenakan PPh 21, kan begitu ya jawaban saya kemarin. Maka si 4 orang tadi itu perlu kita laporkan. Di mana dilaporkannya? Di sini di daftar pemotongan ya, formulirnya 17211 Romawi. Isikan nanti keterangannya ya. Bagi ada yang sudah mengisikan karena sudah melihat petunjuk pengisian ya, kalau masih ada yang belum paham, disinilah saya lengkapi lagi ya bagaimana cara mengisinya. Isikan nanti masa pajak. Kita mulai dari Januari kemarin kan. Oke, Januari 01 2019. Kemudian 1 masa pajak, silangkan 1 masa pajak. NPWP pemotong berarti NPWP perusahaan PT Esa Unggul, tuliskan NPWP PT Esa Unggul di dalamnya. Perhatikan cara penulisan NPWP-nya ya, Bu. 3 digit di belakang, 3 digit di depan, 9 digit ini dia di garis yang paling panjang. Titik dan garis-garisnya itu sesuaikan, jangan asal lantak aja dituliskan semuanya ya, tanpa diperhatikan instruksi pengisian NPWP-nya. Sesuaikan dengan yang ada di LKS ya. 3 digit, kemudian 9 digit, titik sama garis-garisnya sesuaikan dengan yang ada di LKS. Oke. Sudah diisikan keterangannya di atas. Masukkan NPWP si nomor 9 pegawai, pegawai si nomor 10, pegawai nomor 11, pegawai nomor 12 masing-masing ya.
Jangan diganti nomornya, tetap aja nomor 1. Berarti masukkanlah pegawai nomor 9, nomor 2 pegawai nomor 10, ya, begitu seterusnya. NPWP-nya, kemudian di sini namanya siapa? Kalau tidak punya NPWP bagaimana, Bu? Nah, NPWP-nya dituliskan semuanya 0. Kalau tidak punya NPWP bukan berarti digaris saja seperti ini, enggak ya. Jadi semuanya nanti dituliskan 0. Oke? 15 digitnya itu 0 semuanya. Bagaimana cara aturan untuk menuliskan NPWP? Lihat yang ada di LKS, ya, petunjuknya. Di mana atau kapan saat kita menggunakan titik dan garis-garisnya itu sesuaikan dengan yang ada di buku LKS-nya. Ya, jangan asal dituliskan aja 0 gitu. Berurut, tidak ya, sesuaikan. Oke, lanjut. Namanya siapa-siapa saja, pegawai nomor 9, 10, 11, 12. Kemudian nomornya. Nah, nomornya ini lihat di petunjuk pengisiannya, ya. Lihat di petunjuk pengisiannya sudah saya sediakan. Nah, sekali lagi saya katakan sudah disediakan secara lengkap. Kalau malas melihat ya nggak tahu lagi saya bilangnya. Tanggal, ya, tanggal pemotongan. Tanggal pemotongan PPh 21 sepakati. Masing-masing grup sepakati, sama seperti tanggal penyetoran kemarin. Saya kasih contoh kemarin untuk grup AD1. Kan Ibu katakan AD1 itu tanggal 5, ya, tanggal 5 nyetor. Berarti sebelum tanggal 5 itulah mereka lakukan pemotongan, ya. Biasanya pada saat terutang PPh itu pada saat terutang PPh 21 itu pada saat dipotong PPh 21, ya, terutang pajaknya sudah di situ. Oke? Kapan? Sepakati masing-masing grup. Oke, lanjut. Tanggal itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kode objek pajak. Nah, kode objek pajak catat ya masing-masing. Untuk pegawai nomor 9, 10, 11, 12 kode objek pajaknya 21 garis pendek 100 garis pendek 01. Oke. 21 garis pendek 100 garis pendek 01. Siapa yang mendengar video tutorial ini sampai selesai berarti dia yang akan mengisinya dengan benar. Kalau ada yang tidak pernah mengikuti kuliah saya, berarti dia saya nggak tahu ya apakah kalian mengikuti atau tidak, itu urusannya kalian sama yang di atas itu yang tahu kalian mengikuti atau tidak kuliah saya. Tapi nanti sebagai bukti dia benar mengikuti atau tidak adalah pada saat dia mengisi formulir pajak. Ya, kecuali kalau contek-contekan, kalau dekat-dekatan kalian contek-contekan ya itu nggak tahulah saya ya kan. Tapi kalau misalnya yang satu jauh lokasinya, misalnya dia lokasinya di luar kota, ya, tidak memungkinkan dia bisa bekerja sama dengan kawan-kawannya kecuali kalau melalui telepon-teleponan, itu saya nggak tahu. Tapi yang pastinya saya akan tahu apakah dia memang benar-benar mengikuti setiap video tutorial perkuliahan itu pada saat dia mengisi formulir pajak, ya. Jadi untuk kodenya 21 garis pendek 100 garis pendek 01. Tuliskan di dalamnya ini untuk pegawai nomor 9, 10, 11, 12 sama dia nomor kode objek pajaknya. Jumlah penghasilan bruto tuliskan berapa. Pegawai nomor 9, pegawai nomor 10 pasti beda-beda jumlah penghasilan brutonya. Kemudian PPh dipotongnya tidak ada berarti ya. Oke, tidak ada. Makanya nanti di bawahnya ini kan kosong ya. Ini kan diarsir kosong gini ya. Berarti memang tidak ada pengenaan PPh 21. Oke. Totalkan nanti ada berapa orang? Total ke bawah. Kemudian berapa total jumlah penghasilan bruto untuk pegawai nomor 9, 10, 11, 12. Oke, selesai untuk ini daftar pemotongan. Untuk pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP di formulir 1721 1 Romawi. Terakhir kita masuk ke SPT, pengisian SPT. Kita laporkan ya, kita laporkan menggunakan formulir SPT masa PPh 21 dan atau pasal 26. Ini dia formulir 1721. Ya Ibu ya. Oke, isikan masa pajak, berarti masa pajaknya 01 sudah 2019. Tuliskan 01 2019. Kemudian nanti di tengah ini ada tulisan SPT normal, silang SPT normal. Kemudian lanjut, sudah. Di sini ada tulisan apakah ini pembetulan atau tidak perlu diisi. Jadi di sini hanya diisikan masa pajak, kemudian SPT-nya normal kalian silang. Sudah, bukan dicentang atau di checklist, bukan ya, disilang. Oke. Ini kosongkan jumlah lembar SPT termasuk lampiran, ini kosongkan. Ini diisi oleh petugas. Ini diisi oleh petugasnya, oke? Diisi oleh petugas atau fiskus, oke? Paham?
Lanjut, identitas pemotong. Ini. Yang setor pajak adalah perusahaan. Ya kan? Makanya di formulir SSP kemarin kan NPWP, nama WP dan alamat WP atas nama perusahaan. Maka si perusahaan punya kewajiban setor, maka si perusahaan punya kewajiban untuk melaporkan apa yang sudah disetornya, melaporkan pajak, ya, melaporkan pajak. Ini ya prosedur yang terakhir, pelaporan. Siapa yang punya kewajiban Ibu tadi? Namanya adalah PT Esa Unggul. Tuliskan nama perusahaan PT Esa Unggul, NPWP-nya tuliskan NPWP perusahaan kita, sudah disediakan di LKS, alamatnya masukkan ke dalam, nomor telepon itu kalau ada masukkan ke dalam, email, nah ini masukkan email kalian masing-masing, ya, email kalian masing-masing, email UHN kalian ya, email UHN kalian masing-masing, paham? Sudah ya, masukkan email UHN kalian masing-masing. Oke, lanjut ya. Kita isikan objek pajak. Objek pajak, perhatikan Ibu, untuk pegawai tetap berapa orang Bu? Kan ada 12 pegawai. 4 orang sudah kita isikan di daftar potong. Sudah? Kemudian yang 8 orang kita isikanlah di SPT. Karena yang 8 orang itulah penghasilannya yang kena potong pajak. Karena sudah wajar dan sudah di atas PTKP, berarti wajar dikenakan PPh 21, kan begitu ya Ibu ya. Oke, masukkan pegawai tetap, jumlah penerima penghasilan ada 8 orang, kemudian jumlah penghasilan bruto totalkan hanya yang ke-8 orang tadi ya, totalkan hanya yang ke-8 orang itu. Oke, kalau jawaban yang saya terima kemarin Ibu rasa kalian totalkan yang 12 orang itu, langsung kalian totalkan berapa PPh, maaf, berapa penghasilan brutonya. Oke, jadi sekarang ini udah paham ya. Artinya yang 4 orang yang di bawah PTKP tadi penghasilannya itu tidak dimasukkan ke dalam jumlah penghasilan bruto. Kenapa? Karena nanti pelaporannya berbeda Bu, dokumennya. Dokumennya itu nanti di daftar pemotongan yang tadi itu, yang di awal. Kalau yang 8 orang itu baru ditotalkan, masukkan kemari ya, jumlah penghasilan brutonya berapa. Kemudian PPh yang dipotong hanya yang 8 orang tadi itu. Jadi perbaikilah semuanya hitung-hitungannya. Oke? Kalau di sini lagi mau diseragamkan, misalnya satu grup harus seragam jawabannya, enggak. Saya rasa itu mustahil dilakukan karena ini sudah pertemuan terakhir. Jadi pertemuan terakhir ini saya minta seluruhnya harus sudah selesai dan harus mengumpulkannya. Ya, dikumpulkan di Google Class, nanti saya sediakan kolomnya, atau dikumpulkan langsung kalian upload saja, tidak perlu disediakan lagi kolomnya ya, tidak perlu disediakan lagi instruksi untuk mengumpulkannya di mana. Oke, PP yang dipotong berapa? Berarti 8 orang, jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotongnya. Oke, paham? Lanjut. Ini kosongkan nomor 2 sampai ke nomor 10, kosongkan karena tidak ada informasi di masa Januari ya, tidak ada di sana penerima pensiun berkala, tidak ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, tidak ada di masa Januari, kosongkan. Bukan pegawai juga tidak ada dalam perusahaan, kosongkan. Masuk ke nomor 11 jumlah. Nah, berarti jumlah turunkan angkanya. Turunkan angkanya berarti 8, kemudian jumlah penghasilan brutonya totalkan, turunkan ke bawah, kemudian PP yang dipotong turunkan ke bawah. Oke, paham ya? Lanjut. Ini nomor 12, 13, 14 sampai ke nomor 18 itu dikosongkan. Kenapa Bu? Tidak ada instruksi atau tidak ada keterangan tambahan yang menyebutkan bahwa ada PPh yang disetor lebih atau PPh yang masih kurang bayar. Tidak ada, ya kan? Jadi itu dikosongkan. Lanjut ke halaman berikutnya. Jadi perhatikan Bu, SPT masa PPh 21 itu ada 2 lembar. Halaman 1, halaman 2. Ya. Kalian nanti buka, di situ ada kalian temukan 2 halaman. Ya, ada 2 lembar, halaman 1 dan halaman 2-nya. Halaman 2-nya nanti begini bentuknya, Bu. Sudah? Halaman 2-nya nanti begini bentuknya. Oke? Sudah? Isikan NPWP memotong, isikan kembali NPWP perusahaan, isikan NPWP perusahaan. Paham ya? Isikan NPWP perusahaan. Lanjut. Untuk objek pajak final kosongkan, tidak ada objek pajak final yang dipotong di masa Januari, tidak ada di situ penerima pensiun untuk
pensiunan TNI, Polri tidak ada di dalamnya. Itu perusahaan berbentuk perusahaan badan swasta, ini. Kemudian tidak ada pemotongan yang sifatnya final di dalamnya, ya, dalam keterangan LKS kita maksud saya, ya. Oke, lanjut lampiran. Nah, ini lampiran. Oke, ini lampiran, kita sampai ke sini. Berarti yang kami isi, Bu, adalah formulir 17211 Romawi, kalian silang. 17211 Romawi silang. Sudah. Kalian buat berapa lembar? Buat berapa lembar? 1 lembar. Sudah, paham ya, Bu, ya? 17211 Romawi 1 lembar. Lanjut, kemudian apa lagi kita isikan? Surat setoran pajak. Sudah. Kalian isikan surat setoran pajak bernomor 7, berarti kalian silang. Kemudian berapa yang kalian laporkan? SSP-nya ada 1 lembar, ya kan? Yang dibawa ke kantor pajak kan 1 lembar, ya. Yang lembar nomor 3, sesuai dengan video pertemuan ke-6 kemarin, ya. Oke, berarti kalian silang hanya nomor 1 dan nomor 7, yaitu 1 lembar di lampiran nomor 1 dan lampiran nomor 7. Oke, lanjut. Pernyataan dan tanda tangan pemotong, perhatikan. Nah, ini dia, perhatikan ya, Bu. Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya nyatakan apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas. Benar, lengkap, dan jelas. Oke. Kenapa saya rewel atau kenapa saya terlalu bawel waktu saya menyatakan kalian harus sepakat atau seragam berapa PPh 21-nya ini tadi, ya. Jadi kalau kita itu, apalagi nanti kalian bekerja, kalian dipercaya oleh perusahaan, ya, sebagai bagian keuangan yang menangani pajak di perusahaan itu. Kalian sembarangan dalam motong pajak pegawai yang kerja di perusahaan itu. Belum berapa lama kalian kerja di perusahaan itu, sudah langsung didepak langsung sama pimpinannya. Kalau kalian main-main, apalagi mengenai pajak. Itu, ya. Kenapa? Karena di keterangan waktu kalian melapor ini, apa yang kalian nyatakan di dalamnya itu benar, lengkap, dan jelas. Walaupun nanti misalnya kalau ada pun salah hitung, itu pasti ada nanti pembetulan atau mungkin kalian bisa melakukan koreksi kembali. Tapi kan itu kan udah wasting time, artinya kan harus menghabiskan waktu lagi untuk melakukan pembetulan dan proses-proses yang terkait dengan prosedur pajak, ya kan, terlalu repot. Yang saya masukkan di sini adalah ketelitian, ya. Yang saya masukkan di sini adalah ketelitian dalam menghitung. Walaupun memang pada akhirnya bisa dilakukan proses pembetulan, tapi kan tidak kita harapkan itu akan kita lakukan kembali. Maksudnya ya kalian jadi pegawai, benar-benarlah kalian kerjakan. Walaupun sebenarnya kalian ini posisinya bukan pegawai, kalian mahasiswa, tapi kalian mahasiswa persiapannya adalah kalian nanti akan memasuki dunia kerja dan kalian akan menjadi pegawai yang akan diberikan tanggung jawab oleh perusahaan untuk melakukan prosedur-prosedur yang ini, ya kan? Sudah pasti pajak itu tidak pernah lepas dari yang namanya akuntansi, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi itu pasti ada kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pajak, itu pasti ada kaitannya dengan akuntansi. Jadi kalau kalian nanti pegawai di satu perusahaan yang berkaitan dengan pajak ini juga pasti akan kalian temukan. Kalau kalian di sini sembrono, nah, bagaimana kalian bisa dipercaya oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di perusahaan itu, apalagi terkait dengan pajak. Sudah? Nah, jadi ini tidak sembarangan. Di video pertemuan ke-6 sudah Ibu katakan, kita ini mahasiswa. Kalian boleh bangga kalian disebut mahasiswa, tetapi mahasiswa bukan karena kebanggaan kalian maha. Yang bisa menggunakan kata maha itu ada 2. 1 yang di atas, ya kan, maha pencipta, dan kalian mahasiswa. Mahasiswa berarti kalian itu punya kemampuan melebihi dari seorang siswa yang ada di pendidikan tinggi, di taraf SMP, SMA. Sudah? Artinya bagaimana kalian menelaah, bagaimana kalian menganalisis sesuatu itu benar-benar di atas dari orang-orang yang memang katakan pengetahuannya itu masih sifatnya harus didikte, harus benar-benar dikasih tahu ini. Itu kalian tidak lagi, karena namanya adalah mahasiswa. Paham ya? Oke. Jadi saya harapkan saya tidak lagi marah-marah setelah pertemuan ke-7 ini. Setelah ujian MIT kita masuk PPN.
PPN itu saya lebih capek menerangkannya nanti. Kalian juga perlu lebih serius lagi belajar, karena PPN ini sekali kalian tidak mengikuti video tutorialnya, maka untuk pertemuan berikutnya, pada saat pengisian formulir berikutnya itu tidak akan paham sama sekali. Kecuali kalau memang dia sebenarnya sudah saya sediakan ya, di bukunya itu sudah ada bagaimana mengisi formulir-formulir pajak. PPN juga termasuk di dalamnya, itu sudah disediakan. Tapi saya yakin itu tidak dibaca. Kenapa saya yakin tidak dibaca? Karena untuk perhitungan PP 21 yang gampang saja pun itu tidak kalian kerjakan, apalagi lah yang sesulit PPN nanti. Itu tidak akan sulit kalau kita mau bekerja sama. Saya sedemikiannya sudah bekerja sama dengan kalian, mempersiapkan diri saya untuk melakukan tutorial ini, maka kalian juga harus menghargai apa yang sudah saya lakukan. Effortnya adalah di kalian. Apa yang saya berikan hari ini itu sangat bermanfaat sama kalian untuk di kemudian hari, ya. Memang banyak yang menyepelekan, ya, banyak yang tidak mengindahkan. Jangan sampai menyesal ketika dia sudah bekerja, atau ya, apalagi kalau dia mahasiswa eksekutif, yang saya paham betul sudah tahu dunia kerja itu seperti apa. Kalau hanya ingin mendapatkan gelar ijazah tapi tidak ingin ilmunya, ya terserah, boleh-boleh saja, itu tergantung di diri kalian sendiri, ya kan. Itu bukan, saya tidak paksakan, tapi yang saya mau ya maunya ada saling menghargai di sini, ya. Apakah kalian terlepas kalian mahasiswa eksekutif atau mahasiswa reguler. Lanjut. Silang pemotong NPWP perusahaan. Masukkan NPWP perusahaan, namanya nama siapa direksi atau direktur perusahaan. Sudah, nama direkturnya. Kemudian tanggalnya, tanggal pelaporan. Oke. Kalau untuk PP 21 pelaporan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Waktu penyetoran kan tanggal 10 paling lambat. Nah, kalau untuk PP 21 pelaporannya paling lambatnya tanggal 20. Contoh, AD1 kemarin paling lambatnya tanggal 10. Mereka menyetornya tanggal 5. Berarti mereka punya waktu 15 hari lagi setelah tanggal 5 untuk melapor ke kantor pajak, ya. Sepakatilah, masing-masing grup sepakati. Oke. Kemudian tempat. Nah, tuliskan tempatnya di mana. Oke, tempatnya tulis aja di KPP-nya atau di alamat di perusahaan. Oke, atau kosongkan saja, ya, kosongkan saja kalau masih ragu. Sudah? Paham ya? Kemudian tanda tangan, tulis namanya di dalamnya. Sudah? Tanda tangan, kemudian tulis namanya di dalamnya. Nama di bawah, nggak perlu lagi diajari ya. Nama di bawah, tulis tanda tangan itu nggak perlu lagi diajari lah kayaknya ya. Udah paham semua lah itu, oke? Oke, baik. Nah, sudah selesai pertemuan kita. Sudah 7 kali pertemuan. Kalian akan melakukan persiapan untuk melaksanakan mid semester. Nanti akan ada himbauan berikutnya bagaimana kita buat untuk ujian mid semester kelas praktikum pajak, apa soalnya, kemudian bagaimana nanti kalian mengerjakan, dan bagaimana waktu pengumpulan, itu nanti akan saya himbau kembali dalam bentuk video tutorial, atau saya diskusikan dengan ketua kelas bagaimana nanti kita buat. Apakah kita perlu melakukannya dengan Zoom? Ya, jadi kalian ujian saya perhatikan. Jadi ujiannya itu online, saya perhatikan di sini, nanti saya diskusikan ke ketua kelasnya. Oke. Paling lambat ini harus sudah selesai, paling lambat hari Sabtu. Berarti setiap kelas itu kan hari Kamis, kelas saya terakhir. Itu di grup AD 3. Berarti hari Sabtu. Hari Sabtu itu tanggal 7. Ya, tanggal 7 semua kelas harus sudah selesai dan menguploadnya ke Google Class yang sudah disediakan di masing-masing grup. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh dilihat di petunjuk pengisian. Saya yakin sudah jelas sekali, apalagi sudah tambah video tutorial. Karena di soft copy-nya juga sudah disediakan petunjuknya kan. Jadi melengkapi saja video tutorial ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau yang ditanyakan itu juga masih wasteless, artinya sesuatu yang tidak perlu dijawab karena memang
Bukan karena tidak ada jawabannya, bukan, tapi karena membuang-buang waktu saja. Ya, lebih bagus disimpan saja pertanyaannya, ya kan? Nah, lakukanlah persiapan untuk mengerjakan tugas-tugasnya semua. Oke, terima kasih. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Saya tunggu tugasnya paling lambat hari Sabtu, dan Tuhan berkati. Shalom.